Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati hidayati dinil Islam. Alhamdulillahilladzi la syarika lahu wahdahu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka ya nafi'al qulub bi qudratika bi sirrika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Sayyidil Barakah, Ya Imamil Karamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul kiram para alim ulama, para sepuh bini sepuh ingkang tansah kawula hormati. Wabil khusus dumateng panjenenganipun guru kula panjenengan sami yang sampun sumaring ngarsa Allah, Ruhul Qudus yang Muhammad Ghazali Saiful Islam, Ruhul Qudus Bapak Ibu Joko Nur Ihsan, mugi tansah dengan maghfirah saking ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Dipun ngapunten sedaya dosa-dosanipun, mengapunten sedaya lepatipun, dipun tampi sedaya amal kasaenanipun sumrambah dhateng kula panjenengan sedaya pinaringan kegiatan wadhahiran wa batinan merasakan program-program perjuangan beliau. Amin Allahumma amin. Billahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingin tansah kawula hormati para sepuh pembina Majelis Ta'lim At-Tadbir Kaliare, akhirul kiram Bapak Kiai Muhammad Huda, akhirul kiram Bapak Kiai Anang Aminuddin, akhirul kiram Bapak Sumarsono, ugi sedaya sesepuh ingkang sampun hadir wonten ing alangan dalu punika, ugi ingkang dereng saged hadir, mugi tansah pinaringan kasehatan wa dhahiran wa batinan, dipun tambah keikhlasanipun, kesungguhanipun, ketekunanipun, kesabaranipun kangge nyarengi langkahipun kula panjenengan sedaya nyaket bibit-bibit dumateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para rawuh hadirin hadirat rahimakumullah, semoga kita aturaken rasa syukur tasyakur ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah di tengah hiruk pikuknya kehidupan, dengan kondisi yang bermacam-macam, dengan situasi yang berbeda-beda, keadaan kehidupan yang berbeda-beda. Alhamdulillah, alhamdulillah, malam hari ini kita masih dihimpun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan zahir dan batin, sehingga mampulah kita untuk hadir di majelis yang insya Allah mubarak ini.
di tengah zaman yang mungkin pada saat ini tidak banyak orang berzikir kepada Allah, pada detik dan saat ini tidak banyak dari orang-orang sekitar kita mau melangkahkan kaki, berkorban, mengorbankan rasa lelahnya, mengorbankan waktu dan tenaganya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi langkahipun kula panjenengan sedaya saged hadir wonten muka majelis kados punapa ingkang sampun dipun aturaken sedherek kawula guru kula panjenengan sami wonten ing ngajeng, mampu membukakan keberkahan bagi kita. Keberkahan yaitu kekuatan di dalam beribadah, ketekunan di dalam beribadah, kesungguhan di dalam beribadah, sehingga harapannya apa? Tatkala yang seperti ini sudah mampu untuk kita rasakan, mampulah kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuripun kula panjenengan sedaya kedahipun lumampah saben wayah. Setiap waktu, setiap saat tatkala kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati ini senantiasa berserah diri. Rasa ini senantiasa memandang apakah kondisi kita tatkala kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini berada di dalam kondisi yang baik. Sebab datangnya kesadaran, datangnya rasa ingat kepada Allah ini dalam situasi yang berbeda-beda. Ada rasa yang datang tatkala kita sedang bekerja, ada hati yang terkoneksi dengan Allah tatkala kita sedang berkendara, atau mungkin bahkan tatkala kita sedang mau atau sedang menjalankan suatu kemaksiatan, hati kita ini memiliki koneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya hal yang demikian ini adalah sebagai pematik, pemicu. Seorang hamba yang sudah benar-benar mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bekal iman yang tertanam di dalam hati, mengaku sebagai hambanya Allah, dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang gelisah, dalam kondisi yang tidak baik pun sebenarnya selalu dipanggil untuk mengembalikan niat dan iktikad, mengarahkan batin kepada Allah. Tapi apa dayalah kita? Usikum wa iyaya bitaqwallah, seringkali kita menyeringai, seringkali kita menolak panggilan dari Allah, seringkali kita abai dengan sengaja. Hati yang sudah dipanggil oleh Allah ini tidak kita pedulikan, bahkan kita tinggalkan. Na'udzubillah min. Maka wujud bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya sebatas lisan, tidak hanya sebatas pengagungan di dalam hati, tapi bagaimana langkah kehidupan kita semakin hari semakin baik, tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, salawat serta salam mari kita sanjungkan kemerdekaan baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator dinul Islam,
yang menjadi contoh, yang menjadi tauladan bagi kita agar kita mampu meraih ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku seiman seakidah rahimakumullah, telah banyak disampaikan oleh saudara kita di depan, guru kita di depan, yang dapat kita simpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh beliau. Manusia adalah hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi disampaikan pula harus mampu untuk kembali kepada Allah. Dihadirkan di dunia ini dalam keadaan yang fitrah. Bagaimana supaya tak kala nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaannya kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Seorang hamba akan mampu meraih suatu kesucian, akan mampu meraih kesuksesan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala proses kehidupannya mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang hamba ini mampu untuk mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh Allah kalau tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Mustahil seorang hamba bisa kembali kepada Allah. Kunci untuk mendapatkan hasil yang sempurna, tatkala seorang hamba mendapatkan husnul khotimah di dalam perjalanan kehidupannya, maka seharusnya ia melalui proses yang harus dilaksanakan. Saudara-saudaraku rahimakumullah, yang pertama harus kita laksanakan itu apa? Usikum wa iyaya bitaqwallah. Dengan perantara majelis, dengan perantara guru-guru kita, dengan perantara pengajian yang senantiasa kita ikuti, hasil yang pertama yang seharusnya mampu untuk kita kerjakan yaitu senantiasa mengintrospeksi diri sendiri. Setiap dari kita ini punya nafsu. Nafsunya berbeda-beda. Setiap nafsu batil yang ada pada diri kita masing-masing ini memiliki standar yang berbeda. Ingkang mangertosi mboten sanes namung pribadinipun piyambak. Antara nafsu amarah, nafsu sufiyah, nafsu alwamah, setiap dari kita ini berbeda-beda. Ada dari kita ini yang paling menonjol adalah nafsu amarahnya. Ada dari kita ini yang paling menonjol adalah nafsu hubbud dunyanya. Ada dari kita ini yang paling menonjol rasa ingin dihormati. Ada dari kita ini yang paling menonjol adalah rasa malas. Ini perlu kita telaah, perlu kita lihat. Antara nafsu-nafsu batil ini, mana yang paling kuat, mana yang paling mendominasi batin dan lahir kita. Sehingga nopo tatkala kula panjenengan sampun mangertosi nopo ingkang dados penyakit wonten ing manahipun ugi jasadipun kula panjenengan punika, kedahe kula panjenengan kersa ngobati.
Dengan apa? Langkah untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, jiwa, dan raga kita ini, segala sesuatu perantara, segala sesuatu permasalahan yang menimbulkan, yang memicu kita untuk berbuat zalim, memicu amarah kita, memicu hubbud dunia kita, memicu kemalasan kita, memicu nafsu birahi dan lain sebagainya, ini semua perantara yang harus kita tinggalkan. Proses pengoreksian diri ini harus senantiasa kita jalankan. Yang sering kita dengar proses ini adalah muhasabah. Muhasabah ini tidak hanya berlaku untuk orang yang soleh, orang yang berusaha menjadi soleh, orang yang benar-benar memiliki niat dan iktikad mendekatkan diri kepada Allah, harus senantiasa mengevaluasi diri dan keluarga. Niki kebaik kula panjenengan saged temokaken kersane nopo penyakit demi penyakit yang ada di dalam hati kita, yang kita sendiri yang paling tahu dosa mana yang paling sering kita kerjakan. Bahkan dosa besar apa yang hingga detik dan saat ini masih kita kerjakan, harus kita tinggalkan. Ini proses yang kaping 9, bermuhasabah. Tatkala kula panjenengan sampun mangertosi, sampun ketinggal cetok, oh kesalahanku itu pasti di urusan ini, saya jatuh kualitas ibadahku ini pasti karena urusan ini. Yang kita bermula meniti proses ibadah sedikit, bangunan iman kita yang kita bangun sedikit demi sedikit karena suatu dosa, bangunan yang sebenarnya tinggal sedikit lagi ini bisa langsung roboh karena suatu dosa. Untuk bangkit lagi ini juga perlu proses yang sangat lama. Saudara-saudaraku rahimakumullah, tatkala kula panjenengan estu sampun mangertosi, sampun saged ningali, sudah terpampang jelas kesalahan apa, dosa apa yang paling berat untuk kita taklukkan, maka mari kita berusaha bersungguh-sungguh. Kesungguhan ini sering kita dengar dengan istilah mujahadah, berjihad, bersungguh-sungguh meninggalkan perkara yang dibenci oleh Allah. Iringane nopo? Tatkala kula panjenengan sedaya sampun kersa nglawan perkawis-perkawis Allah ingkang boten dipun remeni ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Ibarat gelas ini memiliki isi. Kalau isinya kotor, kita ganti dengan yang baik. Sedikit demi sedikit, tatkala gelas ini sudah dikuasai isi yang baik, maka yang kotor akan tersingkir. Inilah prosesnya. Tatkala kita sudah bermujahadah, maka secara otomatis kita akan bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa proses muraqabah ini? Memperbaiki kualitas ibadah di hadapan Allah. Ada hubungan timbal balik. Tatkala seorang hamba punya kesungguhan untuk melawan nafsu-nafsunya, maka nantinya akan dihadirkan hidayah oleh Allah. Hidayahnya berbentuk apa? Semangatlah di dalam beribadah, ringanlah untuk beramal soleh. Tatkala seorang hamba
jika di dalam hatinya sudah bersemayam asma Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah terpancar cahaya sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap saat, setiap waktu senantiasa berserah diri kepada Allah, semakin hari semakin waktu terpampang jelas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan tersingkir sedikit demi sedikit rasa keraguan, rasa takut, rasa bimbang, rasa gundah gulana dan gelisah yang menjadikan ia jauh dari Allah. Sehingga nopo rasa takut akan kembali kepada Allah. Rasa cinta ingin dicintai Allah akan tumbuh. Memandang dirinya hina, memandang dirinya nista, memandang cinta kasih Allah ini sangat luas akan terasa di dalam hati. Tatkala rutinitas ini sudah berjalan dengan istiqomah, maka hasilnya apa? Yang sebelumnya cuma bersemayam di dalam hati akan terpancar di dalam perilaku. Tutur kata yang semakin terarah, angan yang semakin terjaga, perilaku yang semakin baik, sehingga apa? Tatkala sudah terpancar yang demikian ini akan menjadi suri tauladan yang baik bagi orang lain. Ucapan akan didengar. Kenapa? Karena tidak mudah berbohong, tidak mudah mencela. Perilaku akan baik. Kenapa? Karena yang hadir di dalam kehidupannya bagaimana ia mengagungkan Allah, bagaimana dalam ia berbuat senantiasa memiliki pertimbangan yang baik, akal yang baik yang tidak terarah ini akan tergeser. Angannya akan senantiasa tertuju kepada Allah, keikhlasan akan mulai tumbuh. Ini berangsur-angsur akan menjadi baik. Maka dengan proses-proses ini, tatkala seorang hamba mampu melaluinya, akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah. Semakin ditambah hidayah, semakin ia taat, semakin taat ditambah hidayah lagi, bertambah bagaimana ia bertuhankan kepada Allah, bagaimana ia bertauhidkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada titik akhirnya secara tidak sadar, secara tidak diminta, karena perilakunya sudah terbiasa, tatkala dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang bagaimanapun, senantiasa arah angan dan batinnya tertuju kepada Allah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Sedherek kawula, salah satunggalipun perkawis ingkang dados perantara yang menjadikan kita ini diakui dengan identitas kita sebagai jamaah at-tadzkir, wabil khusus at-tadzkir kalian. Bagaimana kita sudah diberikan contoh oleh orang tua kita, oleh guru-guru
masih banyak dari panjenengan yang belum mampu atau bahkan masih ragu-ragu untuk mengamalkan amaliyah ini. Istighosah adalah suatu hal yang berat. Kalau di pesantren, kalau di majelis taklim ini mungkin rutinitas yang biasa. Tapi sebenarnya untuk melahirkan atau membuat kebiasaan istighosah ba'da sholat atau sebelum sholat ini suatu hal yang sangat berat. Tentunya dalam lingkup keluarga. Ini harus mulai kita bina dan kita istiqomahkan. Mengapa? Karena ini adalah identitas. Nuwun sewu, seorang kepala keluarga akan mampu membina atau istiqomah menjalankan istighosah tatkala ia ini benar-benar sudah istiqomah di dalam beribadah. Tatkala ia sudah menjadi suri toladan yang baik untuk keluarga, kualitas ibadahnya ini sudah layak untuk dijadikan contoh keluarganya, sehingga apa akan tersingkir rasa yang malas, akan tersingkir rasa yang berat untuk diikuti oleh segenap keluarga. Tatkala ini sudah mulai dibina, sudah mulai dijalankan, yakin keutamaan daripada bertasbih ini akan diraih oleh satu keluarga. Secara otomatis orang yang istighosah ini akan menjalankan sholat berjamaah, secara otomatis akan mengirim Al-Fatihah, secara otomatis, secara tidak langsung pasti akan meluangkan waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang mengajak maupun yang diajak akan terkoneksi karena cinta kasih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita jadikan sebagai tolak ukur antara mampunya, suksesnya seorang hamba dalam membina keluarga yang bertakwa kepada Allah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah sulitnya kita memperjuangkan iman, di tengah-tengah godaan syaitan dan iblis yang tambah akhir zaman ini semakin merajalela dan semakin kuat, kita juga harus memiliki program yang jelas. Kita juga harus memiliki target yang harus dicapai. Sehingga nopo ibadahipun kula panjenengan sedaya ingkang dipun lampahi gadah tujuan sing nyata. Nuwun sewu, mboten asal ngibadah, mboten asal nglampahi amaliyah, tapi buah atau hasil daripada apa yang kita kerjakan ini harus mampu kita rasakan. Terlebih lagi harus mampu dirasakan oleh segenap orang-orang terdekat kita. Ini harus kita koreksi. Tatkala ibadah pun kula panjenengan sampun leres, sing tukul mesti ketakwaan. Ketakwaan niku napa? Ketakwaan adalah buah dari usaha kita, bagaimana kita mengerjakan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan meninggalkan perkara yang tidak dicintai oleh Allah. Semakin hamba ini bertakwa, semakin ia baik di dalam berkesinambungan menjalani hidup, baik di dalam bermasyarakat, baik di dalam keluarga, layak
layak untuk menjadi contoh, maka pada titik inilah kita harus mampu untuk menyadarkan, untuk mengarahkan, untuk mendidik, bahkan punya keinginan yang kuat, benar-benar kuat, agar orang-orang terkasih kita, orang-orang yang di sekitar kita mampu untuk meraih keselamatan, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku rahimakumullah, boten kathah yang kula aturaken dumateng panjenengan. Estu kula boten wonten teges nggulungi panjenengan sedanten. Sedaya ingkang kula aturaken niki nggih langsung dhateng pribadi kawula piyambak. Mugi kelawan hadiripun kita sedaya wonten ing dalu punika estu bika berkah saking Allah Subhanahu wa ta'ala, dibukakan hati kita, dibukakan hijab-hijab yang menutupi ruh rasa kita, yang menjadikan kita tidak terarah, tidak satu frekuensi dengan guru kita, meluruskan kembali angan kita, membuka kembali jalan yang tertutup karena nafsu-nafsu kita, sehingga terpampang jelas langkah yang bagaimana, program yang bagaimana yang diinginkan oleh guru kita, wabil khusus Bapak Joko Nur Ihsan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa ila Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة بروح القدس dengan semua semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, beri kudus, terima kasih sekali. Beri kudus, terima kasih sekali. Beri kudus, bersama hati sekali. Wa ila hadrati bil kudus, ya Allah, beri kudus sekali kita kami. Beri kudus sama kita, beri kudus sekali. Ya Allah, ya dari lampu dosa saudara-saudara kami yang telah kembali kepada-Mu. Ya Allah, sayangi mereka, ya Allah. Kami menjadi saksi atas kegigihan mereka di dalam perjuangan. Ya Allah, ya dari menerima amal ibadah mereka, ya Allah.
Ampuni mereka ya Allah, tempatkan mereka di sisimu bersama orang-orang yang kau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim. Mohon ampuni dosa-dosa mereka sekecil apapun ya Allah. Ya Allah ya Karim, satukanlah mereka bersama orang-orang terkasihmu wabil khusus pada jalur ihsan ya Allah. Ya Allah, akiblah berita Allah syafi selesai. برضا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa hadrati biruhil kudus biruhi wal jasad maulud dengan sebat asmo yang sepuluh kimaros dan kiamat ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim. Mohon ampuni ya Allah dosa kepada orang pada yang kuat kami ya Allah. Wabil khusus mereka yang telah kembali kepadamu ya Allah, atas segala kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas semuanya ya Allah. Bagi mereka yang masih hidup ya Allah, berikan kekuatan untuk mampu beribadah dengan istiqomah di akhir hayat ya Allah. Ya Allah, pancari hati mereka ya Allah dengan kekuatan suci ya Allah. Ringankan mereka untuk beribadah dan beramal saleh ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Allah ya Rahim. Bukakan hati mereka yang belum mampu untuk beribadah kepadamu ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Aghithna ya Allah, aghithna ya Allah, aghithna binurika ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. لرضا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Biruhil kudus, biruhi wal jasad, seluruh keluarga besar kami dimanapun berada ya Allah. Saudara-saudara kami ya Allah yang ada di Gunung Purwodadi dan sekitarnya ya Allah, yang di Jalan Jakarta dan sekitarnya ya Allah, yang ada di Jogja dan sekitarnya ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim. Himpun kami ya Allah dalam perjuangan kurukan Pak Joko Indonesia ya Allah. Ya Allah, luruskan niat ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, mohon kau buka ya Allah hijab-hijab yang menutupi batin kami ya Allah, sehingga kami tak mampu menemukan kebenaran-Mu ya Allah, sehingga kami tak mampu menemukan program yang dicanangkan guru kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, berikan kami kekuatan zahiran wa batinan ya Allah. Hadirkan bagi kami semua ya Allah keikhlasan, ketekunan, kesungguhan dalam berbakti kepadamu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Allah ya Rahim. Angkat penyakit kami ya Allah, mudahkan urusan-urusan kami ya Allah. Bangkitkan ibadah kami ya Allah, tuntun kami ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk mendidik keluarga kami ya Allah. Ya Rabbana rahmati ya Allah sisa umur kami ya Allah. Ridho dan berkah ya Allah, rezeki yang kau hadirkan dalam kehidupan kami ya Allah, semata-mata agar tidak menjadikan kami kufur akan nikmat-Mu ya Allah, semata-mata agar kami mampu untuk lebih baik lagi dalam mengingat-Mu ya Allah, dalam memberikan diri kepada-Mu ya Allah. Liridha'illahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Ustaz-ustaz kami ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah mereka generasi penerus perjuangan ya Allah, yang mukhlis ya Allah. Ridho ya Allah perjuangan mereka di tempat ini ya Allah. Hadirkan kekuatan hak-Mu atas mereka ya Allah, agar mampu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, agar mereka mampu menjadi pejuang-pejuang di akhir zaman ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Allah ya Rahim, hadirkanlah bagi kami santri-santri yang baik ya Allah. Perbaikilah santri-santri kami ya Allah. Hadirkan bagi kami guru-guru yang baik ya Allah. Perbaikilah guru-guru kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, tanamkan atas jiwa mereka ya Allah rasa yang sungguh-sungguh dalam beribadah, rasa yang ikhlas dalam beribadah ya Allah. Hadirkan kekuatan-Mu ya Allah, agar mereka menjadi pejuang-Mu ya Allah. Ya Rabbana, kami hanya mendidik mereka semampu kami ya Allah. Ya Allah, selebihnya kami pasrahkan kepada-Mu ya Rabb. Liridha'illahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal-'azim. Hasbunallah
لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله 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 لديننا حسبنا الله حسبنا الله لدنيانا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حميم يا حي يا قيوم 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 سبحان الله يا لطيف يا ذا الجلال والإكرام 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 سبحان الله يا لطيف يا ذا الجلال
ألف لام ميم بسم المباركة باسمك اليقين كافها يا عين صبي قدرة الله حمد عين سنكم بشفاعة الله قاسم من كن فيكن لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أنت الهادي لكل مخلوق لمعرفة لا يدرك من قضاء حاجته من الأحكام عليك والغراب منه هدية العالمين من الناس بدلائل اتقان صانع المخلوقات وهداية العاصي إلى معرفتك وأظهر له من اللطائف الكرامة وهدية الأغفال والطير إلى دخل وقلوب روح إلى صلاح حاله أسألك أن تزيدني يا الله من حسنة التوفيق ما تأمر به بلادي وتجعلني من أتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بقدرتك يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم يا الله ya Rahim. Di saat ini ya Rabb kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, kekhilafan kami ya Allah, kemaksiatan kami ya Allah, bahkan yang kami kerjakan dengan sengaja dan terang-terangan ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, ampuni kezaliman kami ya Allah. Mohon Engkau cabut ya Allah segala macam ya Allah nafsu batin di dalam ruh rasa kami ya Allah. Ya Rabbana bukakan hati kami ya Allah, sinari ya Allah hati kami ya Allah dengan cahaya suci-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah, tuntun kami ya Allah sebagaimana Kau bimbing guru kami Ruhul Kudus wa Joko Lisan ya Rabb. Ya Rabbana hadirkan kesungguhan beliau ya Allah kepada kami ya Allah, hadirkan ketekunan beliau kepada kami ya Allah, hadirkan keikhlasan beliau kepada kami ya Allah, hadirkan lurusnya niat dan iktikad beliau dalam berjuang kepada kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Allah ya Rahim, berikan kami kekuatan ya Allah agar kami mampu mendidik keluarga kami benar-benar beriman dan bertauhidkan Engkau ya Rabb. Rabbana ya Karim ya Allah ya Rahim, kami pasrahkan hidup mati kami kepadamu ya Rabb. Keluarga kami ya Allah, masa depan kami ya Allah, masa depan perjuangan dan pondok kami kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Karim ya Allah ya Rahim, jadikanlah kami manusia-manusia
yang bermanfaat untuk agama-Mu ya Allah. Kami siap ya Allah untuk menjadi abdi-Mu ya Allah. Kami siap untuk menjadi pelayan-Mu ya Rabb. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami ya Allah, bekalilah kami ya Allah dengan ilman nafi ya Allah. Bekalilah kami ya Allah dengan keikhlasan ya Allah. Bekalilah kami dengan ketekunan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلتصبح ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وعلى الكهف صلاة Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.